Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Ingilanggono, NPM 21150610663. Di sini saya akan mengerjakan tugas memonitoring suhu dan kelembapan menggunakan MCU dan Blink sebagai eh, penampil data. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan source code terlebih dahulu. Di sini terdapat define Blink template ID dan tempat token ini terdapat pada uh, Blink itu sendiri. Di sini saya mendapatkannya. Di sini ada tokennya. Lalu selanjutnya uh, di sini ada untuk footprint serial. Di sini untuk menampilkan uh, write digital di Blink. Di sini ada library. Di sini ada ESP8266 BV. Lalu ada Blink Simple ESP8266.h. Lalu untuk library sensor DAT11 yang kita gunakan. Ini ada authentication untuk auto token dari Blink yang terlog di sini. Lalu di sini ada authentication untuk WiFi dan passwordnya. Lalu di sini ada define dari DHT pin. Untuk DHT11 kita menggunakan D2 digital 2. Lalu kita menggunakan sensor jenisnya yaitu DHT11. Oke, di sini ada blink timer juga untuk mengatur timer. Lalu di sini ada mendefine pin dari LED yang kita gunakan. Di sini ada LED suhu tinggi, kita define digital 5. Lalu kelembapan rendah D6, lalu kelembapan tinggi ada digital 7. Dan di sini ada buat setup, kita ada serial bikin, lalu kita untuk blink bikin untuk otorisasi dari blink. Lalu kita set interval timernya jadi 1000. Lalu untuk sensornya ya di sini kita menggunakan inisiasi pin LED sebagai output semua. Lalu di sini ada void loop, langsung kita jalankan blink.run dan timer.run. Ini ada void send sensor untuk mengirim data dari sensor. Kita ada DT itu float H, kita tipe data float H. Nah, di sini untuk humidity, T ini untuk temperatur. Nah, ini string suhu status ini untuk mengirim data virtual pin kita nanti atau data stream. Nah, di sini ada if is none is not a number. Jadi kita kalau misalnya ini mengidentifikasi apakah ini angka atau bukan. Jadi is none dari tipe data H ini atau humidity. Nah, di sini kita menggunakan 4 virtual number, virtual pin maksudnya. Sebenarnya kita menggunakan 5, nanti ada di bawah lagi. Jadi V1 untuk gauge suhu, V2 untuk gauge kelembapan. Gauge ini adalah widgetnya nanti. Lalu pin virtual 3 untuk charge suhu, pin 4 untuk charge kelembapan. Di sini ada perintah untuk serial.print dari suhu, yaitu menggunakan variabel dari T, itu temperature, lalu H itu kelembapan. Nah, ini untuk penampilan datanya dari temperatur dan humidity. Jadi untuk suhu, bila di atas 35 derajat, nanti LED-nya akan menyala, yang LED suhu tinggi. Lalu statusnya akan ditampilkan suhu sangat tinggi pada widget kita. Lalu di sini saya menambahkan untuk virtual 5 itu untuk terminal. Lalu jika 30 derajat suhu tinggi tapi tidak sangat tinggi, masih panas gitu, masih bisa aman. Lalu selanjutnya untuk di bawah 20 derajat itu suhu rendah, jadi LED suhu tinggi kita matikan, tampilkan suhu rendah. Lalu untuk ini juga sama, untuk temperatur kita tulis normal. Kalau di kalau misalnya kondisi tidak low atau tinggi atau tinggi sekali, kita tulis normal. Ini untuk update label dari virtual white, jadi kita untuk widget label. Lalu sini untuk humidity sama seperti yang suhu, cuman di sini ke 30 derajat itu jadi rendah, di bawah 30 derajat. Kalau di atas 50 derajat saya tulis tinggi. Selain itu normal. Tuh, sama aja untuk virtual white di widget. Di sini untuk log notifikasi, ini untuk notifikasi semua suhu, jadi ini untuk log event, kita tulis di log event. Lalu di sini ada virtual white untuk terminal. Lalu di bawahnya ada blink.email untuk email, tapi sayangnya saya sudah coba menggunakan semua library itu tapi tidak bekerja. Lanjut kita ke blink saja. Di sini kita ke widget, kita coba langsung ke data stream. Prinsip ini sih saya menggunakan 5 pin virtual. Di sini untuk suhunya berikut
uh, setting yang saya gunakan, kelembapan sama, hanya unitnya saya di sini di atas bukan Celsius, di bawah menggunakan persen, yang atas maksimal 50, yang bawah maksimal 100. Di sini semuanya menggunakan string, settingnya sama, cuma beda nama dan warna saja. Lanjut ke web dashboard. Jadi seperti ini untuk web dashboardnya. Di sini ada gauge suhu, gauge kelembapan, ada chart kelembapan rata-rata, lalu suhu kelembapan dan suhu dan kelembapan rata-rata. Di sini ada terminal. Di sini untuk label, untuk notifikasi, dan ini untuk suhu maksimal selama jam tertentu dan suhu minimal. Selanjutnya ini sudah tidak ada automation sama sekali karena kita hanya menampilkan data seperti itu. Lanjut kita langsung ke device nya. Bisa dilihat di sini suhu. Saya mulai merekam, menginstal dan menjalankan program itu dari jam 3 sore tanggal 7 Oktober. Namun uniknya sensor saya tidak mendeteksi suhunya, entah kenapa, selama 3 jam. Baru setelah itu saya install lagi mungkin, lalu baru mendeteksi suhunya. Pertama untuk suhu rata-rata, ini lokasi penginstalasinya berada di kamar saya. Ini monitornya terlihat dari pukul 7 malam sampai jam 2 pagi relatif panas, lalu setelah itu suhu turun mendadak ke 29 derajat rata-rata tersebut, lalu naik lagi hingga jam 12 siang. Pertama kali penaikan suhu itu dari jam 7 pagi. Lalu untuk kelembapan, dari 3 sore kelembapan cenderung rendah, lalu tiba-tiba naik di jam 7 malam atau jam setengah 8 malam. Lalu kelembapan terus menaik hingga saat ini, lalu menurun kembali pada jam 1 siang ini, jam setengah 1 siang ini. Lalu untuk suhu maksimal yang tercatat adalah 39 derajat pada jam 9 malam. Ini saya tidak tahu kenapa bisa sampai 39 derajat. Kemungkinan waktu saya install, saya tidak sengaja meletakkan sensornya di bawah laptop saya yang relatif panas. Lalu suhu terendahnya bisa dilihat di sini dari graf yang lebih jelas ini adalah jam setengah 7 pagi, itu di 28 derajat. Kita bisa lebih jelasnya lagi dalam grafik 6 jam 7 pagi 28 derajat satu hari. Di sini ada label untuk tingkat suhu. Sekarang suhunya termasuk tinggi karena saya setup kalau di atas 30 derajat suhunya termasuk panas. Lalu tingkat kelembapannya lumayan tinggi. Oke, untuk selanjutnya kita bisa mengetes kemampuan untuk melihat suhunya apakah bisa mendeteksi di atas 35 derajat. Sini saya sudah mengaktifkan kamera. Saya tes terlebih dahulu apakah terlihat. Oke, di situ. Kita terlebih dahulu kipas angin. Oke, di sini terdapat 3 LED. Saat ini karena kelembapannya lumayan tinggi, jadi LED tersebut akan hidup. Nah, kita close OBS ini. Sekarang suhunya 35 derajat. Jemurkan korek untuk mengetes apakah suhunya akan naik. Saya akan lebih dekatkan kembali ke reseptornya. derajat Celcius, menaik secara perlahan tapi pasti. Lebih dekat lagi, 35 derajat, dan LED-nya menyala. Oke, kita lihat notifikasi di bawah. Lihat suhu sangat tinggi. Kita matikan. Berikut hasil dari tugas saya mengenai monitoring suhu dan kelembapan menggunakan Node MCU dan Blink sebagai representasi data. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.